Kemudian pertanyaan selanjutnya, Kak, kok aplikasi Binance beda ya sama saya? Ini mungkin aplikasinya beda karena tampilannya mungkin di Binance Lite ya. Nah, ini adalah tampilan dari Binance Lite. Jadi pertama kali kamu daftar, tampilannya seperti ini. Untuk mengubah sama seperti saya tadi, itu kamu bisa klik di bagian pojok kiri paling atas ya. Kita klik lalu kamu bisa ini nonaktifkan. Dia bakalan berubah ke Binance versi Pro seperti ini nih. Nah, ini kan sudah berubah seperti ini. Bang, kalau kita misal sudah staking jumlah 10 koin dan lagi jalan terus di tengah-tengah kita mau tambah jadi 20 koin, apa bisa, Bang? Bisa banget. Cuman kalau kemarin saya staking di lock staking atau koin yang dikunci itu memang beda ya. Tapi pada intinya sih sama ya. Jadi misalkan gini, ini misalnya ini USDT, kemudian ini misalnya BTC aja ya. Misalkan teman itu lock staking atau koin yang dikunci. Itu misalkan saya pertama misalnya 5 BTC saya staking di sini. Kemudian untuk hari berikutnya saya staking lagi 5 BTC lagi. Itu tidak jadi satu ya kalau lock staking. Jadi nanti bakalan ada 2 baris dengan jumlah yang beda-beda tergantung dari berapa koin yang kamu staking ya. Misalkan pertama kali 5 BTC, nanti bakalan muncul di sini 5 BTC. Kemudian kamu tambah lagi 6 BTC, nanti bakalan muncul di atasnya lagi 6 BTC. Jadi cuman beda baris, tapi sebenarnya sih sama ya. Kecuali kalau misalkan kamu stakingnya itu pada bagian fleksibel ya. Di bagian kan ada ya yang tabungan fleksibel ini. Nah, ini ada yang fleksibel, ada yang terkunci. Kalau terkunci nanti bakalan jadi 2 baris yang berbeda, tapi kalau misalkan di fleksibel, misalkan kamu staking BUSD sekarang ya 5 BUSD, kemudian berikutnya hari berikutnya kamu staking 10 BUSD, itu nanti bakalan jadi 1 jadi 15 seperti itu. Seperti saya ini sedang staking BUSD, misalkan di sini ada 47 BUSD, nanti kalau saya tambahkan lagi 100 misalnya, saya tambahkan 100 BUSD, nanti bakalan jadi 1 jadi 147 seperti itu. USD si paling stable coin. Ya, di sini buat teman-teman. Jadi pada saat aku bikin tutorial gimana cara untuk staking di Binance itu saya sedang staking USD sebelumnya. Karena kan USD kan sebelumnya memang berlabel stable coin atau koin yang harganya stabil. Jadi misalkan teman itu staking koin yang harganya fluktuatif, bisa-bisa nanti teman-teman dapat rugi karena memang harganya fluktuatif kan. Bedanya kalau misalkan kamu stakingnya pada stable coin, karena harganya stabil otomatis kita pasti untung. Cuman kemarin saya coba staking di bagian USD ini dari Terra. Ini karena Terranya lagi ada masalah atau crash ya dia turun seperti ini. Ini sampai 0,6 ya. Jauh banget dari peg 1:1. Jadi silakan buat teman-teman yang pengen staking stablecoin, kamu bisa staking USDT aja atau BUSD atau USDC. Itu yang paling aman, jangan yang lain ya. Bang, emang setelah kita lakukan penebusan koin token yang kita staking nggak langsung atau pindah ke spot ya, biasanya berapa lama? Jadi misalkan begini ya, ini kan ada fleksibel dan juga ada yang dikunci. Jadi kalau misalkan kamu stakingnya di bagian fleksibel, kemudian kamu tebus ya di bagian earn, di bagian fit to earn itu bakalan masuk detik itu juga. Tapi kalau misalkan kamu staking atau dikunci atau di lock kuncinya koinnya, itu membutuhkan waktu 24 jam atau 1 hari. Nanti bakalan masuk ke spot. Jadi butuh waktu 24 jam ya atau sehari. Bang, punya staking BUSD kok nggak ada berlangganannya ya? Harusnya ada ya. Bang, kalau umpama staking 1 bulan, apakah setelah 1 bulan koin yang kita staking langsung terlepas otomatis dan kembali ke spot otomatis ya? Kalau misalkan kan ada jatuh temponya ya, misalkan 30 hari, 15 hari, 60 hari. Setelah waktu tanggal jatuh tempo nanti bakalan masuk ke spot secara otomatis. Mau tanya itu kuota tersedia 200 itu maksudnya apa ya? Nah, jadi misalkan ini ya, kuota tersedia ini adalah sisa kuota yang bisa kita staking di sini.
Nah, jadi maksud dari kuota tersedia itu adalah ini maksimal yang bisa kita staking pada koin tersebut atau fitur staking tersebut. Jadi kalau misalkan ini banyak banget ya. Jadi di sini kamu bisa staking di sini banyak-banyak nih di BUSD fleksibel. Bang, kalau di redeem sebelum waktunya, apakah koin yang di staking tetap dapat? Misal saya staking 30 hari, tapi di hari ke-17 mau saya tarik hasilnya. Sepengalaman saya kemarin itu saya kan tarik tuh USD tuh. Nah itu untuk hasilnya itu bakalan hangus ya seingat saya. Kak koin aku kan di staking terus mau aku tarik staking aku masih 60 hari tapi sudah aku tebus, tapi kenapa sekarang koin aku nggak bisa ditarik ya Binance, apa harus tunggu 60 hari? Ini mungkin baru ditarik terus kok nggak langsung masuk ke spot ya. Itu membutuhkan 24 jam ya teman. Kak Siba saya nyangkut di atas tinggi sekarang minus sekitar 40%. Apakah sembari menunggu harganya kembali naik bisa di staking biar koinnya berkembang, atau pas kita staking dianggap cut loss atau gimana Kak? Ya perhitungan dari cut loss itu ketika kita menjual koin kita atau pair ke stable coin. Misalkan kamu beli SIBA, kemudian di sini ada di atas tinggi sekarang minus sekitar 40%. Jadi minus 40% itu adalah pair dari stable coin. Jadi kita minus 40% gitu kan. Apakah sembari menunggu harganya kembali naik bisa di staking? Ya bisa di staking sih ya. Lebih baik di staking ya, biar koinnya itu bertambah, berkembang, bener ya berkembang, atau pas kita staking dianggap cut loss. Kalau misalkan kita staking ya nggak di cut loss lah. Cut loss itu ketika kamu menjual koinnya itu baru cut loss. Jadi bagusnya di staking dulu biar koinnya bertambah terus. Nanti kalau harganya mulai naik atau sudah naik kamu bisa jual ya biar dapat untung juga. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini, karena cuman itu aja sih ya pertanyaan-pertanyaan dari video yang kemarin saya bikin cara staking di Binance. Bagi teman-teman yang pengen staking juga di Binance, silahkan kamu bisa tonton, nanti link tutorialnya aku taruh di deskripsi. Jangan lupa kamu sekarang itu bisa top up di Binance secara gratis. Nanti saya juga kasih linknya dari deskripsi saya, karena sebelumnya saya juga sudah bikin tutorial gimana caranya untuk top up di Binance itu secara gratis. Oke, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.